Dari Banua untuk Indonesia. Mengabarkan berita dari fakta. Setiap kata punya rahasia. Karena kata adalah senjata Dunia. Oke, welcome back episode 8. Banyak juga lah. Enggak, Deng. Banyak Canda, juga lah. Deng. Kita sampai ingat Baru episode 5 nih kita menanti. Saking banyaknya video yang kita produksi ini kita berapa Wih, ya? sombong banget sombong ya. banget. Apa kabar Om Jeb? Sehat dong, baru aja kita habis ngopi malam mingguan kan. Ngopi malam mingguan, kita syuting Makan di malam angkringan. Yoi, ayam bakar dan bakwan. Wih, Waduh, jadi lapar. Aduh, Gak ada makanan lapar sih. lagi ya. Yoi. Padahal udah makan tadi aja. Padahal sudah ngemil, makan besar belum? Makan besar belum? Nanti ya kita makan. Gimana? Kita masuk ke minggu kedua bulan Maret 2022. Ya. Punya berita apa nih yang lagi rame hangat? Kita setelah minggu terakhir. melakukan filterisasi, Waduh, melis penyaringan. beberapa yang mungkin menarik, banyak konten-konten lokal yang oke punya Oke punya dan sensasional. dan sensasional dan mengingat kita akan masa-masa indah yang dulu. Dan kadang bikin kesel juga. Ada beberapa berita yang bikin kesel lah. Kita cek di Babe Oke. episode 5 ini. Oke, Ada berita pertama. Dari mana Om Nanda berita pertama? Berita pertama dari Banjarmasin, ex wahana bermain Mitra Plaza akan dipercantik jadi area publik. Dipercantik ini apa nih? Nah, Dihancur itu yang apa? kita belum tahu karena pernyataan Wali Kota Ibnu Sina bilangnya akan dibikin pelayan publik, jadi bagian dari dinas. Gitu. Oh. Masih ada ingatan nggak sih kita waktu di Mitra Plaza tuh ngapain gitu? Ingat cuy, gue. Gimana? Imak lagi. Ente masa kecil di Banjarmasin kan? Di Banjar. Enggak di Banjarmasin, dari rantau sebenarnya. Tapi merasakan dulu Mitra Plaza tuh punya Ya. permainan yang wow gitu loh bagi kita. Anak kecil paling seneng ke Mitra Plaza itu main kalau model sekarang time zone ya. Time zone. Kalau zaman dulu apa ya bom car gitu naik mobil yang ada listriknya. Aduh, Mau cerita Enggak, aku inget Aku dulu lah aku yang punya cerita. foto Aku aku aja dulu. dulu. Bentar aku ini lagi nginget nih. Aduh, sama nih lagi kita lagi kenanya nih. inget-ingetnya nih. Aduh. Jadi gimana Om Jack gimana? Jadi inget dulu, tahun-tahun awal mungkin umur 4 tahun atau umur 5 tahun lah. Bokap nih dulu kan angkatan gitu. Iya. Polisi lah. Jadi sempet waktu itu jadi Kapolsek di Margasari ya. Karena Margasari ke Marabahan dekat. Dari Marabahan ke Banjar kan dekat. Yoi. Jadi naik speedboat cuy. Wih, nyebrang cuy naik speedboat. Keren ya, naik Iya. speed ya. Karena memang belum ada jembatan waktu itu. Ada. Tapi kenapa pakai speedboat? Karena deket aja kalau dari Margasari deket aja naik speedboat ke Banjarmasin. Margasari lah, oke. Jadi setiap weekend itu pasti ke Mitra Plaza ini. Naik bom kar, jajan-jajan sama keluarga. Iya. Aduh, Untungnya waktu benturan itu terasa. masih kecil belum punya adik. Jadi anak tunggal emas lah. lah, Iya, anak tunggal tunggal dan emas gitu. Apa-apa pokoknya ayah mama mau ke Banjarmasin main bom kar. Iya. Ide ituin. Gue inget aku ingat banner memori itu. Lebih Kebahagiaan masa kecil itu waktu di Mitra TK Plaza. atau memang balita atau gimana? Masih ada Mungkin bayangan belum TK sih, belum TK, masih balita lah 4 tahun, 5 tahun karena TK-nya di umur 5 tahun lebih kan. Kayaknya asik aja gitu memori itu. Aku kenapa ingat betul karena ada fotonya. Oh gitu. Jadi fotonya aku tuh naik robot-robotan. Naik robot-robotan, warna biru, baju kemeja biru. Aduh kecil banget cuy. Iya cuy, balita-balita gitu. Celana pendek, sepatu. Anak-anak banget lah. Iya. Aduh balita, kayaknya baik sih. Kayaknya belum TK. Aku belum TK tuh. Umuran sama ya, 4 Iya. 5 tahun mungkin. Naik Ya? robot-robotan yang kalau masuk koin yang goyang-goyang. Oh, yang goyang-goyang. Nyala-nyala, Ya, nyala-nyala goyang-goyang, lampu-lampunya. nyala-nyala. Aduh, Iya. kecil sekali. Sekarang Mitra Plaza sudah tambah dewasa. Ya Mitra Plaza. mungkin bagus ya untuk area publik jadi tempat pelayanan publik kayak mall pelayanan publik Bener, itu. nah. Orang bisa satu pintu di sini. Ya Benar, bagus karena sih. bangunannya juga lumayan ini kan. Lumayan megah di zamannya. Ya selain memori masa kecil kita yang cukup menyenangkan, ya Mitra Plaza juga ada memori yang menyedihkan kan. Oh iya, di era tahun kerusuhan di 97. 98 waktu itu. 97 cuy. 97 ya. Ya 97. Ya Kan cukup. itu yang mencakamnya. Tapi tetap memori kesenangan itu tetap ada. Tetap ada. Kita happy dulu. Ya, Main-mainan mungkin- kayak gitu. Aduh. Kawan-kawan yang seumuran kita yang kepala 3 Yoi, cuy. pasti inget lah Pasti inget memori-memori Mitra Plaza. Pasti ingat ya. Karena belum ada Duta Mall, belum ada Kimo. Zaman-zaman itu. Udah 20 tahun lebih kayaknya. Iya, 30 tahun mungkin mana. Oke, kita harapkan pokoknya perubahan ini jadi area publik nantinya bisa berjalan sesuai dengan rencana oleh Wali Kota Banjarmasin. Amin. Oke, next Mudah-mudahan. berita selanjutnya.
Dari Om Jepi. Kita punya berita kriminal nih, berita kriminal dari Kabupaten Banjar. Oh. Lokasinya di Kabupaten Banjar, cuman yang melakukan penangkapan adalah Polda Kalsel. Oke. Nah, Polda Kalsel tangkap penimbun dengan 1.000 dus minyak goreng. Nah, Direktorat iya 1.000 banyak banget. 1.000 dus ya. 1.000 dus. 1.000 dus kali Artinya berapa? satu dus itu bisa 40 botol. Iya, totalnya itu sekitar 31.320 liter. Nah, juga penggeledahan di sebuah gudang di Jalan Gubernur Subarjo di Desa Tatahlayap, Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Iya. Nah, ini langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Kalsel, Jumat 4 Maret lalu. Bisa gara-gara itu juga minyak langka salah satunya menimbun kan? Iya, menimbun sampai puluhan ribu liter lagi. Iya. Bisa jadi itu salah satunya. Mungkin ada faktor lain. Cuman ini jadi salah satu faktor juga bikin minyak goreng langka lah. Iya. Kalau saya langsung sih mungkin nggak ngerasain ya, karena mungkin aku ingin mempertanyakan itu iya. Apa Om Jep termasuk yang langsung berpengaruh nggak sih? Pengen antri, pengen beli atau enggak sih sebenarnya, cuman teman-teman rame malah. Teman-teman di grup ya, di grup kampus. Kadang kan ada teman-teman kita yang udah jadi ibu rumah tangga. Betul. Lalu tiba-tiba di mana nih kira-kira bisa beli minyak goreng gitu. Langkanya minyak goreng. Iya, bahkan harganya bisa kalau di warung-warung kerontongan bisa 2 kali lipat. Nah, gitu. itu juga ada postingan ini kan. Postingan ibu-ibu emak-emak tuh antri di salah satu retail 24 jam. Bukan antri lagi, berebutan mereka. Bukan antri, malah rebutan kayak kerusuhan langsung ditutup-tutupin kan sama pegawainya retail itu ya. Aduh, bahaya. Ini seperti fenomena ekonomi yang selalu ada saat-saat entah itu ingin menaikkan harga atau gimana. Iya kayaknya sih, apalagi jelang Ramadan ya. Nah, itu tadi. Ramadan pasti harga-harga barang pokok tinggi gitu. Makanya Direktorat Krimsus ini, Polda Kalsel ini bakal melakukan lagi bersama instansi terkait, bakal melakukan lagi razia-razia di lapangan gitu. Untuk mengantisipasi lah. Bersama jajaran mungkin Polres juga di Kalimantan Selatan, mungkin di provinsi lain di Kalimantan dan di Indonesia mungkin bakal melakukan hal yang sama ya, terkait kelangkaan ini. Betul. Cuman bagusnya di Kalsel ini banyak mungkin pejabat atau politikus yang peka akan hal ini. Ya, jadi mereka maksudnya mereka menyikapi pasar murah. Ini. Ada yang pasar murah kayak Disdak bikin pasar murah. Habis itu beberapa anggota DPR yang bikin pasar murah, bahkan ada yang membagikan langsung sembako dan minyak karena goreng memang cukup itu membantu. Iya pasti. Apalagi yang dana tipis-tipis. Yang ekonomi ke bawah kan. Duta ekonomi lemah. Ya. Itulah. Oke, sip dah pokoknya. Iyalah. Ada upaya walaupun langka tapi pemerintah tetap menyikapi gitu loh. Ya, pemerintah menyikapi. Tetap turun tangan. Pihak berwenang langsung melakukan tindakan gitu. Pokoknya bagi pelaku usaha ya menimbun suatu barang itu memang bukan upaya yang bagus. Bukan yang benar. Tidak elok Iya, karena ada pasalnya. Ada undang-undangnya. Ya, hukum pidana, undang-undang perdagangan gitu. Walaupun dia pakai duit dia yang nimbun ya. Iya. Ya tetap aja ada undang-undang perdagangan. Pokoknya nggak jauh-jauh nanti urusan minyak nih, ada minyak goreng, nanti penimbunan lagi tuh minyak premium. Iya. Pokoknya hal-hal ini. Tapi banyak yang mempertanyakan Om Nanda. Kan kita nih di Kalsel nih banyak sawit, di Kalteng banyak sawit. Kok malah kekurangan ini? Cuman kan orang kadang nggak ngerti bahwa harus banyak prosesnya. Ya karena lahan sawit itu tidak untuk melulu minyak goreng doang. Iya, bisa untuk CPO, bisa untuk bahan yang lain kan. Banyak keperluan lainnya juga, walaupun lahan kita ya banyak. Dan prosesnya panjang sampai jadi minyak goreng itu panjang. Pabriknya juga. Iya, pabriknya. Tapi katanya salah satu pengusaha besar di Kalimantan Selatan. Bikin pabrik. Pabrik minyak goreng. Wah, ini salah satu solusi. Gitu. Dan itu kayaknya nasional tuh. Iya. Kayaknya logiknya langsung ke sana deh. Sebelumnya dia punya pabrik gula terbesar se Asia Tenggara. Dan juga biodieselnya diresmikan oleh Presiden Jokowi langsung. Bapak pengusaha dari seberang sana Kalsel. Yang masih dari Kalsel. Dari Kalsel. Iya. Nice. Oke. Nice, punya berita apa lagi nih? Oke, kita dari tanah yang kita nggak jauh-jauh dari sini. Dari Banjarbaru, pokoknya Pemko Banjarbaru menyeleksi EO untuk Pasar Wadai. Nah,
Artinya tahun ini Ya. penyelenggaraan Pasar Wadai kembali dilaksanakan oleh Pemkot. Setelah Gitu. 2 tahun vakum 2 tahun pre. karena COVID. Karena COVID. Ya. Jadi ini kesempatan juga untuk EO-EO yang turut serta dalam lelang ya. Lelang apa bukan sih? Pokoknya gitu lah ya, lelang. Lelang dan juga ada beberapa yang memang sudah ditunjuk yang berhasil. Jadi IO ini nanti bakal menyediakan tempat untuk para UMKM ya. betul, iya UMKM terlibat. Tapi Pasar Wadai ini jelas bakal apa ya, bakal rame lah. Artinya memang setiap tahunnya seperti itu karakter karena orang Banjar. momentum ini cuy. Momentum ini sudah ditunggu-tunggu para pelaku UMKM kita di Banjarbaru karena Ramadan tuh kesempatan mereka untuk menaikkan omset. Naikkan omset benar. Perbanyak produksi. Betul. Banyak berkahnya lah. Ramadan tuh banyak berkahnya Ya. untuk kawan-kawan yang punya usaha gitu. Tapi saya punya memori nih soal Pasar Wadai. Gimana tuh? Apa itu cuy? Kalau Pasar Wadai itu kan biasanya ya macem-macem lah. Iya, iya. Dengan harga yang memang Iya. ya cukup segitu lah. Di markup lah. Ya. Tapi macamnya juga banyak. Macamnya juga banyak. Kita tinggal jalan-jalan di situ, pengen kue apa aja, pengen makanan apa aja ada. Iya. Nah, tapi karena kawan-kawan mahasiswa pasti punya trik untuk di Pasar Wadai ini mendapatkan harga yang lebih murah. Waduh. Aku tahu. Tahu nggak? Belinya setelah buka. Nah, itu triknya. Itu sering kami lakukan dari zaman. Aku pun melakukan itu ya pribadi. Jadi kesananya wadai bingka kentang, Bingka kentang ya, nah, bingka tapai. Ya, 25.000 ketika sebelum hari normal. Ya, sebelum buka puasa. Nah, itu harganya standar. Standar 25.000, 30.000 gitu. Pokoknya naik sedikit, sholat isya dulu, Ya. tarawih dulu, pulang tarawih ke Pasar Wadai. Pasar Wadai lagi. Langsung deh ke sana. Tuh ada sisa-sisa. Itu trik-trik anak-anak mahasiswa banget dah. Pasti dapat murah. Berapa kecil? Sudah 15.000 aja nih loh. Iya, daripada tabawa isok itu kali aja sudah 15.000. Lalu kita tawar lagi kan. Kada kawa murah lagi kecil. 10 gen, gila. Ayo 9 aja. Iya. Nah, berangkat dah. Sikat. Artinya ini cuman masalah trik aja, teori waktu aja. aja. Kalau memang ingin merasakan rasa yang sama, tanpa gitu. harus tepat waktu saat berbuka ya silakan beli. Triknya begitu. Malam hari. Ini kita kasih tips ya. Ya, boleh lah, boleh. Ini kurasa ini para penjual juga tahu sih. Para penjual juga tahu. Artinya sama-sama membantu sebenarnya anak-anak mahasiswa ini mencari Karena celah otomatis seperti itu. Mereka di subuhnya atau di malam harinya kan harus ngebikin lagi daripada nggak keluar kuenya kan, mending ya udah agar modal. Tapi pedagang tuh sering cerita sama, wah mungkin lah waktu kita zaman mahasiswa itu, iya sejujurnya sudah masuk lah, untung lah. Jadi ini mah habiskan aja daripada terbawa bulik. Ya dijual bahasanya kan kayak gitu. Nah, ini juga berbarengan dengan pernyataan dari dinas ini ya. Dispora ya? Dispora. Banjarbaru gelar Festival Salikur dimulai sejak awal Ramadan. Coba. Iya. Festival Salikur masih ingat nggak? Masih ingat dong. Setelah berlibur beberapa tahun gimana? Apa yang ada di memori Om Jeb ketika Festival Salikur Banjarbaru dilaksanakan? Pesta Salikur tuh biasanya ini malam sih tanglong, malam tanglong. Ini yang mobil-mobil dihias macam-macam. Biasanya dilaksanakan ini di 10 hari terakhir Ramadan. 10 Ramadan. hari terakhir Ramadan. Betul. Tapi ini kayaknya di kampung-kampung ya? Iya, ini kalau dari pernyataan pihak dinas ini akan dilaksanakan di kampung-kampung dengan ya tetap sama membuat gapura, itu gerbang bertuliskan marhaban yang pokoknya banyak poin-poin yang akan dinilai nantinya. Ya, ini mungkin protokol kesehatan juga ya. Kalau zaman dulu memori kita tuh pasti Festival Salikur itu ada mobil, mobil muter tanglong kan, pawai dari Murjani muter ke Bundaran. Anda inget ya? Iya, kita di pinggir-pinggir jalan tuh. Kadang sama ciwi-ciwian juga kan. Aduh, aku ada kenal kan? Ingat kan? Habis itu main kembang api. Aku mau cerita. Ya boleh silakan. Jadi memang masa kecil aku bulan puasa Ramadan itu kan di Kota Pleharin tuh di Kabupaten Talaut. Memang sama sih pawai juga, ada tanglong malam 21 atau malam berapa. Nah, waktu pindah ngekos ke Martapura, kita kan punya motor, ada motor sendiri lah, bareng teman-teman, terus ngumpul tuh, malam Salikur kita ngumpul di Murjani ya. Nah, udah janjian ya, pasti udah gitu. Oke, bawa Harim nggak nih? Iya, bawa Harim kan ada nih, gitu kan, sorangan aja. Ada yang bonceng berdua teman, ada yang bawa Harim. Pokoknya era-era itu motor yang lagi tren tuh Satria FU bilang. Satria FU. Jadi pokoknya kalau motornya bagus wajib bawa cewek tuh malam Salikur tuh. Benar. Kalau kami biasanya Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut. Jadi di Murjani itu ada namanya GM. Apa tuh? Gang Maksiat. Ada teman kan? Tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu sejak kapan nama itu ada.
Itu ada di taman deket di antara di antara kantor pos dan Bina Satria. Itu cuy. Jadi sejak malam setelah tarawih tuh motor-motor pada berjemur parkir di sana, lihat cewek-cewek pagi-pagi, wah nunggu kembang api di tengah malamnya. Pokoknya seru banget. Ya setelahnya nggak usah ditanyakan ngapain ya kan, pokoknya di malam itu seru gitu. Setelahnya ya pulang. Ya setelahnya ya pulang, jangan pikirin kemana-mana dong. Iya. Tapi saya pernah ini nih Om Nanda, pernah dapat job ya sama senior ya. Dulu menghias salah satu mobil dari Pemkab Tapin. 2000 berapa itu ya lo? Berarti mewakili Pemkab Tapin ke Banjarbaru nih? Iya, kami hias, kami bikin dari bambu-bambu gitu. Ya duitnya lumayan juga waktu itu. 200.000, nggak juara. Tapi ya sebagai kru ya, dibayar sebagai kru ya. Mantap, kita bikin apa segala macam sampai beduk-bedukan gitu. Seru lah, memori soal Salikur ini pasti ada lah. Malam Salikur, malam-malam tiap Ramadan itu kita punya memori ingatan yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Menyenangkan, kita tuh happy di era itu gitu. Iya benar. Kawan-kawan juga mungkin penonton nih banyak juga memori soal boleh, Salikur. Kiranya kalau memang kesempatan untuk komen aja. Komen aja. Punya cerita apa nih? Nanti bisa kami bacain nih. Cerita di masa malam Salikur waktu masih era sekolah. Iya, atau di Pasar Wadai ada trik apa lagi gitu. Siapa tahu ada yang ketemu calon istrinya di malam itu, sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Benar. Banyak kenangan itu. Iya. Tapi ini tetap yang positifnya, yang bagus-bagusnya. Artinya memang tanpa harus mengganggu kekusyukan ibadahnya. Gitu loh. Ya kita harapkan ini bisa berjalan lancar ya kepada Pemko Banjarbaru, kepada dinas juga. Semoga ini rapat demi rapat pengaturan ini bisa berjalan dengan baik lah. Iya, betul. Oke deh, soal Salikur. Kita punya berita soal banjir nih. Karena ini masih musim penghujan kan. Penghujan. BMKG bilang musim penghujan ini sampai di akhir Maret. Awal-awal April masih ada lah katanya gitu. Jadi masyarakat dan kawan-kawan yang nonton Babe ini ya waspada lah. Ini ada kabar dari Kabupaten Banjar, dari Marta Pro Kabupaten Banjar bahwa curah hujan yang tinggi sepekan terakhir membanjiri beberapa wilayah Kabupaten Banjar. Beberapa desa terdampak banjir seperti di Bincau, Tunggul Irang, Murung Kenanga, Murung Kraton, dan wilayah-wilayah di dataran rendah dan daerah aliran sungai Martapura. Itu wilayah-wilayah yang memang kayaknya selalu ya. Iya, ketika air sungai naik, pemukiman mulai kebanjiran. Bahkan Kepala Pelaksana BPD Banjar, Ahmad Solman, mengimbau agar masyarakat selalu waspada dalam menghadapi cuaca yang tak menentu ini. Diperkirakan cuaca yang seperti ini akan berlangsung hingga Maret, ujarnya gitu. Tapi beberapa pekan ini memang kerasaan sih. Hujan yang deras. Lalu anginnya tidak bisa ditebak. Iya, anginnya lah kuat banget gitu. Ini angin ribut gitu, tambah hujan. Iya, cuaca cukup. Kadang kita udah kepanasan pagi, agak gerah siang. Sorenya hujan cuy. Iya, benar. Waduh, bahaya banget. Iya. Kita titip pesan ke kawan-kawan agar lebih waspada. Waspada lah. Kami juga ada rencana sebenarnya, saya sama teman-teman di Poros. Biasanya kalau weekend tuh camping ke gunung-gunung atau ke tempat terbuka lah, iya. Lagi seneng-senengnya nih ngembalikan. Lagi seneng healing ke gunung. Iya, memori-memori zaman dulu. Tapi ketika tahu musim hujan lagi tinggi, curah hujan lagi tingginya, cancel dulu lah. Mikir juga ya. Iya, cancel dulu lah. Ntar malah pas kena cuaca buruknya di atas lagi. Iya, memang pernah. Gimana? Di Tahura sih nggak jauh-jauh. Di Tahura ya mikirnya kan pagi-pagi udah dapat sunrise. Tapi ternyata tertutup awan. Iya, tertutup awan. Bahkan jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi, hujan lebat sama angin-anginnya. Tenda itu sampai keangkat. Waduh. Bahaya. Jadi di dalam aja kami. Jadi menikmati dingin. Paginya nggak dapat bonus lagi. Tapi hati-hati buat kawan-kawan pendaki juga di era seperti ini. Ya, musim penghujan ini agar lebih dijadwalkan lah. Dan harus safety first. Pokoknya utamakan keselamatan. Iya, betul. Oke, kita punya berita apa lagi nih, Om Nanda, yang lagi ramai? Next, berita yang lagi tersebar dan ramai dibicarakan kaum netizen di Indonesia. Waduh. Ya, tersangka Crazy Rich Bandung Doni Salmanan terancam dimiskinkan. Waduh. Ini berbarengan cuy. Jadi dari termasuk yang Crazy Rich Medan itu yang Indra Kesuma. Ya. Mereka ini dikenal karena upaya-upaya flexingnya, upaya-upaya di binary option. Nah, itulah. Namanya banyak banget, termasuk platformnya segala macam trading saham itu. Bilangnya trading ya? Ya karena aku tidak terlalu mengerti itu gitu loh.
Bilangnya trading padahal itu modelannya kayak mesin judi. Karena mereka memamerkan itu semua untuk menarik kepercayaan orang-orang yang mau depo istilahnya depo ya. Depo lah ngisi saldo di dalam akun. Ternyata 80% kerugian member itu menjadi keuntungan dia sebagai afiliator gitu. Iya. Benar sama kayak fakta yang udah terungkap di beberapa media bahwa Indra Kents itu mendapat keuntungan 70% setiap total loss dari orang yang depo yang main. Bilangnya trading padahal ya modelannya mesin kasino lah. Iya, begitu juga Doni Salmanan malah mendapatkan 80% dari loss-nya member. Lebih gede dari Indra Kents ya. Dan ini yang baru terbaru juga kan, Om Deddy juga ngebahas ini. Pokoknya ini nasional lah, bahwa ada sekitar jumlah aset 530 berapa miliarnya. Miliar gitu. Ya, hampir setengah triliun katanya ya. Ya, bener. Di umur dia yang 23 tahun, tidak lulus SD dengan yang tidak kelihatan. Ini kerjanya usahanya apa, sampai Bamsud juga menanyakan ini uangnya dari mana. Akhir-akhirnya malah ketahuan akhirnya. Iya. Mereka memang seperti itu katanya, memamerkan diri bahwa mereka sukses, selalu banyak yang tergiur. Nanti ngontak mereka. Ketika ngontak mereka baru ditawarkan ini loh, ada aplikasi bernama ini gitu. Lalu makin banyak orang yang menanyakan ke dia, makin banyak dia keuntungan yang dapat. Doni Salmanan hampir setengah triliun. Habis itu Indra Kents sekitar 100 miliar. Di umur yang 26 tahun ya, luar biasa agak susah dihitung-hitung pakai logika juga ya. Iya, kalau Indra Kents inget gak Indra Kents ngomongnya gimana kalau lo lagi? Murah banget. Miskin banget. Memang terancam dimiskinkan si jadi Indra Kents dan info terakhir yang kita baca, yang kita terima juga seluruh asetnya disita. Seluruh aset disita dan terancam dimiskinkan lah. Karena itu memang sudah berlapis-lapis loh. Ya, pasalnya berlapis-lapis. Pasalnya ini inilah itulah. Bahkan lah, penipuan lah. Iya, bahkan katanya ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun. Anjay. Lama banget ya. Udah kayak korupsi ya. Dan itu menipu loh. Iya, ini kan penipuan banyak yang se-Indonesia lagi. Iya, se-Indonesia, bahkan katanya korban-korbannya ini banyak yang depresi, habis itu kelilit utang dan lain-lain lah. Ya, begitulah. Ini sekedar cerita aja. Jadi teman-teman yang anggaplah ekonomi tengah-tengah aja lah, jauh dari mereka gitu loh. Kita kan nonton konten-konten di media sosial, tahu ini, Bang, kenapa sih ini jadi kayak dia bisa beli Lambo, bisa beli Ferrari ini. Ya katanya trading apa segala macam. Kami di lingkaran tuh nggak pernah percaya itu, kayak kita mau ikut tapi yang dia jual apa, kita tuh nggak tahu dia usahanya apa, terus kita nggak bisa ngontrol gitu loh. Makanya kayak ya kita memang nggak kepengen, cukup mereka aja dah jadi konten gitu. Ya akhirnya kita tunggu aja waktunya. Ternyata bener. Lihat aja waktunya, kita nggak tahu sampai kapan dia bisa selalu seperti itu. Ujung-ujungnya ketangkap polisi cuy, sampai waktunya dia ketangkap. Iya. Katanya informasinya bakal banyak lagi yang afiliator ya, bilangnya kayak mereka ini afiliator ya. Karena semua pihak jadi ngeh nih, jadi aware, jadi diperhatikan. Mereka yang flexin. Ternyata afiliator kayak Indra Kents dan Doni Salmanan ini adalah beberapa orang lagi yang kita tunggu perkembangan dari polisi selanjutnya lah. Karena sudah ada list-list nama yang diperiksa cuy. Iya sih, bener sih. Oke, next ada berita dari JP apa lagi Om? Kita kembali ada beritanya dari Kota Banjarbaru lagi. Waduh, parah. Wah, oke deh. Parah nih, ini kasusnya soal pencabulan lagi. Pencabulan sudah beberapa kali terjadi pencabulan di sini. Oknum pegawai di Banjarbaru cabuli anak magang, terancam 15 tahun penjara. Aduh. Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di Kota Banjarbaru. Kali ini menjerat oknum pegawai kontrak di Dinas Perdagangan Banjarbaru. Tersangkanya bernama Agus, berusia 38 tahun. Dia melakukan pelecehan terhadap remaja SMA pada 24 Januari 2022 yang lalu. Berarti baru aja nih. Remajanya ini magang katanya. Di dinasnya dia. Iya, ini kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banjarbaru, Aibda Lujeng Wiono. Korbannya adalah anak magang di Disdak. Ini kata Kanit PPA ya. Di Disdak berusia 16 tahun. Di bawah umur. Pelajar di bawah umur lagi. Keduanya saling kenal karena sering bertemu dan satu kegiatan di dinas tersebut. Aksi pelecehan ini berawal ketika Agus mengajak korban untuk makan di salah satu warung makan lah di sini. Ya, warung lah. Namun karena rumah makan tersebut penuh, tersangka mengajak korban untuk makan di rumah yang berada di belakang warung. Jaraknya tidak jauh. Nah, saat itu rumah dalam keadaan kosong. Sesampainya di sana, korban disuruh duduk di atas sofa. Pelaku mengunci pintu rumah tanpa babi bu dan basa-basi.
Agus langsung Ya ngegas lah. Mencium bibir dan meremas Waduh. Ini pecah bulan nih, parah nih. Parah. Dan ini ya langsung ke polisi ya. Ya, dan beberapa hari pasca pelecehan, korban bercerita pada orang tua lalu mereka melaporkannya ke Polres Banjarbaru. Laporan masuk ke kami pada 11 Februari 2022 tadi, ujar Lujeng gitu. Tapi berita ini kabar ini langsung ditanggapi serius nih sama Wali Kota Banjarbaru Pak Aditya. Gimana? Nih. Apa yang dilakukan Pak Aditya cukup geram dengan kasus yang ada ini ya. Bahkan kata dia, jika terbukti bersalah akan kami berhentikan gitu. Ya memang harus mengambil sikap tegas sih. Ya. Untuk urusan seperti ini. Tapi kalau urusannya anak di bawah umur ini pasti sedih cuy. Ya gimana dong? Kasian cuy. Kita baru aja loh soal anak di bawah umur juga. Iya, yang itu yang dokter itu kan. Iya, yang dokter itu. Dia udah dari vonis ya 6 tahun. Aduh, kasihan nih, ada lagi Banjarbaru soal ini oknum pegawai kontrak lagi. Jadi berbuka. Ya ini sebenarnya juga harus gimana ya, faktor keluarga mungkin pola asuh. Enggak, maksudnya si anak nih harus dikasih tameng dia untuk berlindung gitu. Gimana ya? Aku tuh jadi bingung. Cuman ini kan kelihatannya kayak ada kesempatan gitu. Iya. Si pelaku ngajak makan, tiba-tiba rumah makannya penuh, diajak ada ke rumah aja. Agak miris juga kita kalau kasihannya harusnya udah nggak usah om, saya mau cabut aja atau ajak temen biar nggak kelihatan biar nggak ada maksudnya nggak ada peluang untuk seperti ini lagi. Oke deh. Tuanya harus aware dengan anak-anaknya gitu loh, maksudnya ada perhatian lah untuk orang itu tua gitu juga loh. Pola asuh ini penting nih, pola asuh penting gitu. Asuh penting sih. Edukasi. Iya sih. Gitu ya. Kita punya berita apa lagi, Om Nanda? Ada kabar gembira. Wah, tadi itu sedih, tapi ini ada kabar gembira untuk semua para pelancong yang suka traveling karena dari Samsudinor, dari bandara kita yang bervaksin lengkap, bebas terbang tanpa PCR. Kemana aja boleh pokoknya. Yang penting minimal udah ada 2 lah. Vaksin 2 ya? Vaksin 2. Jadi Samsudinor tuh udah lepas tuh urusan-urusan yang PCR, antigen udah. Tapi ini untuk domestik aja kayaknya ya. Domestik ya, sekitaran Indonesia. Berlakunya mulai kapan tuh, Om Nanda? Jadi berlakunya GM Bandara Samsudinor Doni Suhardono menjelaskan kebijakan merujuk pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 21 tahun 2002 yang baru saja terbit 8 Maret ini. Oh, 8 Maret baru banget tadi. Ya. Ini baru berapa hari yang lalu ini ya. Jadi kami selaku operator bandara udara mendukung penuh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Jadi sudah bebas tanpa harus ada menunjukkan PCR atau rapid test. Iya, artinya lebih murah nih kita mau terbang-terbang ya. Iya, terakhir aku terbang memang masih memerlukan antigen waktu itu. 2000 berapa tuh? 2000 kemarin. 2021 ya? 2021 ya. Belum yang PCR belum. Cuma ketika ini sudah diterapkan ya kita lebih enak aja. Ya, keluar kota gitu. Ya, asalkan udah vaksin gitu. Jadi pengen aku pengen terbang. Amin, mudah-mudahan ada rezekinya. Mudah-mudahan. Mandalika lah. Enggak, soalnya aku sudah berencanakan. Oh, gitu. Pengen terbang sebelum Ramadan, mudah-mudahan terwujud. Honeymoon. Enggak juga, semi-semi honeymoon lah. Oh iya, semi-semi. Oh iya benar. Iya sih. Pengen ini ya, pengen healing tai anjing. Oke deh, mudahan kebijakan ini bikin ekonomi makin, itu yang penting, makin bergeliat. Iya, makin nambah. Habis lagi. itu para pelancong makin banyak suka yang traveler yang pokoknya bisnis dilancarkan, tujuannya tersampaikan, ekonomi makin bangkit nih. Luar biasa. Keren. Next, Om JP ada berita apa lagi? Kita punya berita nih dari Banjarmasin. Oke, ada. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin Festival Sasirangan BSF sudah menjadi agenda tahunan Pemko berskala nasional. Sejak pertama kali digelar 2017, event ini tidak pernah absen. Nah, artinya di 2022 ini BSF Banjarmasin Sasirangan Festival bakal digelar lagi nih. Kata Ibu Wali Kota Bu Siti Wasilah, BSF bukan sekedar seremoni gitu. Karena BSF tahun ini bakal digelar di Oktober nanti di akhir tahun. Akhir tahun. Event ini menjadi wadah dan jalan para perajin untuk bisa berjualan, ucap istri Wali Kota Banjarmasin itu. Ini event keren cuy, karena semi fashion show. Kayak di mana yang di Paris? Bukan. Oh, ini Jember Festival. Ya, Jember Festival. Itu ya.
Iya itu mengadaptasi sah-sah saja. Sah-sah saja. Cuman mereka batik, kita sesirangan mengangkat kearifan lokal. Iya, benar. Aku lupa ya tahun kapan entah itu berbarengan juga dengan festival film. Oh, di Jember? Di Banjar BSF itu jadi ya? Jadi BSF diselenggarakan, festival film juga. Jadi berbarengan nih. Industri kreatif, teman-teman UMKM yang punya brand sesirangannya lagi gencar-gencar yang naikin. Yeah. Nah, orang-orang industri kreatif yang filmmakernya juga bikin film. Jadi kayak festival. Iya. Yeah. Dan sesirangannya ada di film itu. Iya, keren, bagus. Jadi kita dukung lah acara-acara yang memang untuk kebaikan bersama gitu. Tapi jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, ini udah dari 2017 ya, artinya 5 tahun dengan 2020. Iya. Bahkan event BSF pada 2020 ini perputaran uangnya mencapai 1 miliar. Wih, kenceng juga lah. Ya, artinya ada yang jual belinya. Ya, transaksinya sampai 1 M loh. Dan juga memancing sponsor-sponsor untuk turut andil dalam kegiatan tersebut gitu. Kita dukung terus lah BSF inilah. Keren lah BSF, semoga terselenggara dengan baik dan lancar. Nah, saya inget nih, ingat kata-kata Cika dulu. Bukan Cika dulu ya, maksudnya Cika baru-baru aja. Oh iya. Ya, Cika ini kan Putri Indonesia. Kan aku nanya nih. Budaya apa yang bisa dijual Kalimantan Selatan ke nasional? Iya. Cika bilang apa? Ingat ya? Sasirangan kan? Iya. Artinya ya potensinya besar. Bener aja BSF ini betul sedang dipandang dan mampu untuk mengangkat nama daerah. Fashion gitu loh. Sedang dipelototin oleh mata dunia lah. Ditambah lagi ini info Dekranasda kan membawa beberapa produknya ke Paris untuk fashion show. Fashion show lah. Terlepas urusan bukan Paris Fashion Week ya, fashion show. Ya tadi terlepas untuk pro kontranya, ini dibawa ke sana udah luar biasa. Luar biasa, udah keluar negeri cuy. Ibu wali kota kita ini kebanggaan. Luar biasa. Dia punya brand, dia punya link di sana. Gua mah oke lah. Gua ngapain untuk mempersoalkan itu, yang penting udah sampai sana lah. Iya, sebenarnya bukan di Fashion Week. Gelarannya tuh sama harinya seperti di Paris Fashion Week. Cuman memang sama di Paris namanya fashion show gitu. Ya itu tadi gua mah oke aja lah. Iya, udah masuk luar negeri. Oke aja lah pokoknya. Keren sih. Cuman yang lagi dibicarain sama kawan-kawan dan netizen di nasional dan di lokal antar kalangan artis juga. Iya, katanya ini apa seperti membodohi masyarakat. Oh ya, buat apa? Maksudnya lu mempersoalkan itu tuh buat apa gitu loh. Mungkin tergantung kitanya aja ya, sudut pandang mencernanya seperti apa. Sudut pandang, menerima, memfilternya aja. Iya, bukan di Paris Fashion Week tapi pada gelaran Paris Fashion Week lalu bikin fashion show gitu. Yes. Gua mah nobater wat lah. Yang penting buat kita adalah kebudayaan kita sampai ke luar negeri. Iya gitu aja, itu udah paling penting. Iya, itu udah poinnya. Menurut aku sih gitu. Gimana? Oke deh. Oke. Sampai sini aja dulu. Oke, beritanya sudah berakhir. Babe di episode kali ini. Saya Zepi Ayubi. Saya Ananda Perdana Anwar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.